Bab 156, Tampilan Atribut Chen. Asap mengepul dari rumah tua keluarga Zhu. Bibi Zhu Ping'an sedang memasak di dapur. Tuan Zhu sedang duduk di halaman sambil merokok pipa kering. Dia masih mengenakan setelan kain biru yang 80% baru sedang duduk di dapur. Memetik sayuran di hadapan Tuan Zhu. Keduanya mengobrol tentang satu sama lain. Para utusan telah berada di sini selama beberapa hari. Mengapa babi belum kembali? Tuan Zhu menghisap rokoknya dan mulai bergumam. Nyonya Zhu tua berhenti memetik sayuran dan menjabat sayuran di tangannya, berhenti membicarakannya, semua keluarga terpisah. Tuan Zhu melotot, jika keluarga dipisahkan lagi, itu akan menjadi cucu saya. Selain itu semuanya pada awalnya. Anda telah memanjakan bos. Petik 2. Sekarang Anda menyalahkan saya. Bukan ide Anda untuk memisahkan keluarga, balas Nyonya Zhu. Tuan Zhu mengetukkan panci pipa dengan keras ke kursi 2 kali. Kata-kata Nyonya Zhu mengungkapkan bekas luka yang paling dia sesali di dalam hatinya. Akan lebih baik jika tidak terjadi kecelakaan itu, dan akan lebih baik jika dia tidak bersikeras mengorbankan anak kedua untuk menyelamatkan putra tertua. Sekarang, kehormatan menjadi kepala kasus di Sue sekolah menengah atas tidak memberikan diskon apapun. Sekarang, sayangnya, Tuan Zhu telah menghela nafas lebih dari sekali. Yah, mereka semua adalah cucu tertua dari keluarga Zhu lama kita. Tidak ada yang akan berubah. Nyonya Zhu merasa kasihan pada Tuan Zhu. Melihat ekspresi penyesalan Tuan Zhu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera meletakkan sayuran yang dimilikinya memilih dan mengikuti instruksi Tuan Zhu. Sayangnya, Tuan Zhu menghela nafas lagi. Saat itu, pintunya berderit. Kemudian, kakek dan nenek, sebuah suara sederhana dan awet muda terdengar dari pintu. Mendengar suara ini, desahan dan penyesalan di wajah Tuan Zhu tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba berdiri dari kursi dengan ekspresi ekstasi. Nyonya Zhu melemparkan semua sayuran yang dia petik ke tanah, berbalik dan melihat ke pintu dengan tidak percaya. Ah, babinya sudah kembali. Ah, dia membawakan ayam dan sepotong daging sebesar ini. Bibi keempat muncul entah dari mana. Bagaimanapun, begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, bibi keempat sudah muncul, mengambil mangkuk besar dari tangan Zhu Ping'an, dan mulai mengobrol. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Bibi Inspektur Keamanan. Halo, bibi keempat. Zhu Ping'an menyapa bibi keempatnya dengan senyuman naif seperti terakhir kali. Oke, Pigeon lebih baik. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang datang untuk mengumumkan kabar baik kali ini bahkan lebih keras dari sebelumnya. Kamu tidak tahu, orang-orang dari daerah tidak tahu jalannya, dan pergi ke pintu yang salah. Awalnya kami mengira itu dia. Pamanmu dipukul. Bibi keempat sangat antusias. Setelah mengatakan ini, dia meraih lengan Zhu Ping'an dan menariknya ke halaman. Kenapa kamu masih diam? Berdiri, cepat masuk. Bibi keempat berkata bahwa dia masuk ke pintu yang salah. Pada saat itu, kakek dan nenek saya masih sedikit tersipu setelah beberapa hari. Babinya sudah kembali. Bibi ketiga yang menyalakan api di dapur juga menambahkan segenggam kayu bakar kering dan berjalan keluar dapur. Halo, bibi ketiga. Zhu Ping'an menyapa dengan senyum naif. Dia benar-benar membawa kebanggaan bagi keluarga. Bibi ketiga sangat memuji. Cepat, masuklah dan bicara. Kakek memegang pipa dan panci, melambai berulang kali dengan senyuman di wajahnya. Ya, Zhu Ping'an mengangguk. Lalu dia berjalan ke arah kakeknya. Babinya ada di sini. Bibi tertua keluar rumah saat ini, ekspresinya sedikit bingung. Zhu Ping'an pun menyapa bibinya dengan senyuman naif. Zhu Ping'an datang ke rumah dan berbicara lama dengan kakek neneknya, ketiga bibinya, dan lainnya. Kakek neneknya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bibi keempatnya serta yang lainnya juga lebih antusias dari sebelumnya penjelasan nenek, bahkan sepiring biji melon goreng juga dibawakan. Sier, kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa dalam 2 hari keluarga Zhu kita yang lama juga akan mengadakan jamuan makan yang mengalir, dan mengundang penduduk desa untuk ikut bersenang-senang. Sangat positif mengenai hal ini. Tidak perlu untuk itu. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, kepala desa kami datang dan menyebutkan bahwa Anda adalah orang pertama yang menangani kasus ini di desa kami dan juga orang nomor 1 di kota kami. Sangat tepat jika masalah ini digunakan untuk menginspirasi generasi muda di desa kami. Ketika kakekku mengatakan ini, penuh kebanggaan.
Baiklah, kakek. Zhu Ping'an mengangguk. Setelah mengobrol sebentar di rumah tua keluarga Zhu, Zhu Ping'an menolak ajakan neneknya untuk menginap makan malam dan pulang dengan membawa mangkuk kosong. Sebelum sampai di rumah, Zhu Ping'an menemukan ibunya, Nyonya Chen, sedang duduk di bawah pohon besar di bawah sinar matahari terbenam, mengobrol riang dengan 5 atau 6 bibinya. Sudah hampir waktunya makan. Mengapa ibu saya, Ni Chen, keluar untuk mengobrol? Dulu, ibu saya tidak suka mengobrol dengan bibi-bibi ini. Sier, kemarilah. Ibu Chen melihat Zhu Ping'an dan melambaikan tangannya dari kejauhan. Zhu Ping'an merespons dan melangkah mendekat. Cepat, cepat beritahu aku apa gunanya kamu bekerja keras sebagai siswa junior. Kamu bisa memberitahu ibumu di rumah, tetapi dia tidak akan mengingatnya. Ketika ibunya, Nyonya Chen, bertanya pada Zhu Ping'an, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Aku hampir lupa tentang atribut pamer ibuku Chen. Zhu Ping'an masih tahu apa yang harus dilakukan saat ini dan akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Oh, anakku tidak perlu membayar pajak di masa depan, dan dinas militer tidak ada hubungannya dengan dia. Zhu Ping'an bekerja sama dengan ibunya, Chen, dan berkata. Ketika Zhu Ping'an mengatakan sesuatu, wajah ibunya Chen menjadi lebih bangga, dan matanya penuh harapan, berharap Zhu Ping'an melanjutkan. Putraku adalah seorang Linseng, dan Linseng adalah yang terbaik di antara para ulama. Yamen akan memberi putraku 6 ember beras setiap bulan, serta ikan, daging, minyak, dan lain-lain. Linseng secara alami memahami artinya, dari mata ibunya. Setiap tahun, pemerintah memberi putranya setidaknya 4 tael perak. Pada saat ini, para bibi dan bibi yang duduk di sekitar ibu Chen semuanya membuat suara terkejut suara dengan senyuman di wajahnya. Kebanggaannya juga semakin kuat. Juga, aku mendengar apa yang kamu katakan tentang sejajar dengan kepala daerah. Ibu Chen mengingatkannya. Tidak baik jika mengingatnya begitu jelas dan tetap mengatakan tidak mengingatnya, Bu. Kamu tidak perlu berlutut saat bertemu dengan seorang pejabat. Putramu juga dapat menyerahkan kartu ucapan untuk bertemu dengan kepala daerah kapan saja. Zhu Ping'an sepenuhnya bekerja sama dengan ibunya Chen. Bahkan jika anakku melakukan kesalahan, Yamen tidak akan menamparnya, apalagi menghukumnya, kecuali Tuan Tixueguan, yang berada jauh di Yingtian, menurunkan reputasinya. Kami hanya itu tidak akan melanggar hukum. Ketika ibunya Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela Zhu Ping'an. Dia tidak tahan mendengar hal buruk tentang Zhu Ping'an, meskipun itu hanya hipotesis. Tentu saja, anak saya tidak akan melanggar hukum dengan sengaja. Zhu Ping'an berulang kali meyakinkan, dan ibunya, Nyonya Chen, berseri-seri dengan gembira. Ternyata master sarjananya bagus sekali. Dari keluarga Souyi, tunggu saja dan nikmati berkahnya. Benar, kakak keduamu sangat menjanjikan. Saat ini, bibi dan bibi di sekitar dia terkejut sekaligus iri, yang membuat ibunya Chen tidak bisa berhenti tertawa. Bahkan dalam perjalanan pulang, senyuman di wajah ibu Chen tak kunjung hilang. Bab 157 sayangnya. Setelah Zhu Ping'an kembali ke rumah, dia menyebutkan ide kakeknya. Tanpa diduga, ibunya, Chen, adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya, dan dia sangat setuju. Ibu setuju, dan Pastor Zhu tentu saja tidak keberatan. Kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan juga setuju dengan kedua tangannya. Sejak berita bahwa adik laki-lakinya diterima dalam ujian sarjana sampai ke keluarga Juan, calon ayah mertuanya menjadi lebih menyenangkan baginya selalu menatap dirinya sendiri, takut dia dan Juaner akan berduaan saja. Setelah diterima sebagai sarjana, saya tinggal bersama Juaner, tetapi ayah mertua saya menutup mata. Makan malamnya begitu kaya sehingga ibunya, Nyonya Chen, takut dia akan sama laparnya dengan Zhu Ping'an, jadi dia memasukkan semua makanan lezat itu ke dalam mangkuk Zhu Ping'an. Selama dia makan sedikit lebih lambat, ibunya, Chen, akan bertanya, kenapa babinya tidak makan. Ibunya, Nyonya Chen, berkata demikian, sehingga Zhu Ping'an hanya bisa menggoyangkan pipinya dan memakan semuanya. Ibu Chen, yang sedang makan, menyipitkan matanya karena puas. Akibat dari hal ini adalah Zhu Ping'an hanya bisa berbaring telentang saat tidur malam, dan posisi lain tidak bisa menahan kasih sayang ibunya seutuhnya. Di malam hari, Zhu Ping'an sedang berbaring di tempat tidur sambil memandangi cahaya bulan di luar jendela.
Angin malam mengirimkan wangi tanah ke jendela, yaitu bau panen. Kodok di luar mulai menangis lagi, Zhu Ping'an berbaring di tempat tidur, mencium aroma tanah di tengah semburan katak. Perlahan-lahan dia tertidur dan jatuh ke dalam mimpi indah. Pagi hari di pedesaan berbeda. Seekor ayam jantan besar yang berkilau terbang ke dahan, dan gagaknya mengumumkan datangnya fajar. Di tengah kokok ayam jantan yang berulang kali, pedesaan perlahan membuka matanya yang mengantuk. Beberapa gonggongan anjing memecah ketenangan desa. Ruang utama keluarga Zhu membuka pintu, dan Ibu Chen keluar dari kamar sambil membawa wastafel. Begitu dia membuka pintu, Nyonya Chen melihat Zhu Ping'an duduk di tepi sumur di halaman sedang berlatih kaligrafi. Mengapa kamu diterima menjadi sarjana? Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Saya baru saja pulang dan kurang istirahat. Ibu Chen memandang Zhu Ping'an yang sedang berlatih kaligrafi dengan mencelupkan ke dalam air sumur dekat batu itu. Saya masih tidak tahu kapan putra kedua saya bangun, dan saya merasa sedih. Aku sudah terbiasa, Ibu. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum naif. Setiap kebiasaan terbentuk. Jangan bangun pagi-pagi besok. Chen merasa tertekan dan ingin putra kecilnya tidur lebih lama. Anak bungsu saya tidak bisa bangun beruntung. Dia tidak pernah memintaku untuk membangunkannya sekalipun, dan dia selalu bangun lebih awal dariku. Ya, baiklah, Ibu, Zhu Ping'an mengangguk setuju. Bodoh saja ibuku. Kamu selalu berjanji dengan baik. Tapi kamu selalu bangun pagi. Kakak kedua, ini kerja keras. Ayah Zhu juga bangkit dan berjalan keluar kamar sambil membawa wewangian malam. Mendengar kemarahan Chen, dia tidak bisa menahan bibirnya. Seorang ibu yang penyayang sering kali kehilangan putranya. Untung saja putra keduanya begitu rajin. Ayah Zhu berpikir dengan sangat sederhana, seorang pria harus bekerja lebih keras dan lebih banyak berkeringat. Tidak ada masa depan jika dimanjakan. Tidak peduli seberapa rajinnya kamu, kesehatanmu tidak penting. Nyonya Chen memelototi Pastor Zhu setelah mendengar ini. Ayah Zhu dipelototi oleh Nyonya Chen dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya menyatakan dukungannya kepada Zhu Ping'an dengan matanya. Satu demi satu, seluruh desa Xiahe bangkit, dan asap mengepul. Turun ke tanah dan mengobrol dari rumah ke rumah, kehidupan hari itu dimulai kembali. Saat keluarga Zhu Ping'an sedang sarapan. Kakek datang ke pintu dan datang untuk berdiskusi dengan ayah Zhu tentang perjamuan air mengalir. Sangat positif, waktu terakhir ditetapkan dalam 3 hari. Di dinasti Ming, mungkin hal ini masih terjadi di daerah pedesaan saat ini. Jika Anda diterima di universitas yang bagus, seluruh desa, sang istri juga akan merayakannya dengan meriah. Terlebih lagi, karena kakeknya sangat aktif dan ibunya Chen sangat mendukung, Zhu Ping'an membiarkan orang yang lebih tua membuat pengaturan. Setelah sarapan, Zhu Ping'an meninggalkan rumah dengan tas sekolah tersandang di tubuhnya dan berjalan ke desa Sanghe. Jika Anda diterima sebagai ulama, hendaknya Anda berterima kasih kepada pembimbing Anda atas ajarannya, oleh karena itu sebaiknya Anda memberitahu pembimbing Anda tentang jamuan air mengalir di rumah dan mengajaknya pergi. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga kaya Li di desa Sanghe. Berkat koleksi buku di keluarga kaya Li saya memiliki cadangan ilmu yang cukup dalam ujian kekaisaran, dan soal kuning terakhir kali adalah juga terima kasih kepada orang yang teduh. Gadis, meskipun dia tidak sengaja terlibat. Setelah berjalan ke desa Sanghe, Zhu Ping'an pertama-tama pergi ke rumah mentornya. Rumah mentor biasanya buka pada malam hari, tetapi hari ini tutup, yang agak aneh. Saya mendorongnya, tetapi tidak dapat didorong. Saya menundukkan kepala dan melihat selembar kertas ini pasti menempel di pintu, tetapi jatuh ke tanah karena cuaca. Zhu Ping'an mengambilnya dan menulis 4 kata di atasnya, pergi mengunjungi teman. Selembar kertas ini mungkin disediakan hanya untuk saya sendiri. Nampaknya istri guru juga ikut ke sana, kalau tidak akan ada yang tersisa. Tak disangka, gurunya cukup romantis. Karena mentorku tidak ada di sini, ayo pergi ke rumah Li dan pinjam buku lain untuk dibaca. Jarak antara keluarga Li dan keluarga mentor tidak berjauhan, mereka memiliki kompleks yang bertingkat tinggi, halamannya sepertinya baru saja dicat, dan terlihat baru. Zhu Ping'an melangkah maju dan mengetuk pintu di antara 2 singa batu itu. Setelah mengetuk 2 kali, suara tidak sabar Paman Li terdengar lagi. Segera, pintu utama terbuka ke sebuah pintu kecil,
dan Paman Li menjulurkan kepalanya dengan tatapan tidak sabar. Oh, Tuan Xiaozu yang ada di sini. Ayolah, tidak, tunggu sampai saya membuka pintu. Bagaimana Tuan Xiaozu bisa melewati pintu kecil itu? Petugasnya, Paman Li, penuh perhatian seperti pengecut. Lalu kenapa ada rasa tidak sabar? Wajahnya penuh semangat. Paman Li, jangan panggil aku seperti itu akan memperpendek umurmu. Aku akan masuk melalui pintu kecil saja. Bagaimana mungkin? Tuan Xiaozu dilindungi oleh bintang-bintang dan berumur panjang. Bagaimana dia bisa melewati pintu kecil itu? Tuan Xiaozu adalah seorang sarjana, bagaimana dia bisa menggunakan pintu kecil itu, menggelengkan kepalanya lalu dengan kaku membuka pintu dan meminta Zhu Ping'an masuk. Petugasnya, Paman Li, memang mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan, namun semangatnya membuat Zhu Ping'an tercengang. Paman Li, tolong jangan panggil aku Tuan Zhu. Zhu Ping'an memasuki gerbang dan berbalik untuk berdiskusi dengan petugas Paman Li dengan serius. Kedengarannya aneh bagiku, jadi panggil saja aku seperti biasanya kamu memanggilku. Tuan Zhu, biasakan saja. Semua sarjana disebut guru. Paman Li, sang petugas, tidak memiliki sikap acuh tak acuh yang sama seperti dulu. Belum lagi betapa baiknya sikapnya. Nah, Zhu Ping'an sedikit terdiam. Melihat sikap Paman Li, sang petugas, saya tidak bisa membuatnya mengubah kata-katanya dalam jangka pendek. Apakah Tuan Li ada di rumah? Berkat pertimbangan murah hati Tuan Li dan mengizinkan saya meminjam buku, Ping'an cukup beruntung bisa lulus ujian masuk perguruan tinggi. Ping'an sangat berterima kasih. Dalam 3 hari, akan ada jamuan makan malam di rumah, dan saya berharap dapat mengundang Tuan Li untuk menunjukkan rasa hormatnya. Zhu Ping'an berhenti sejenak dan kemudian menceritakan tujuannya. Petugas itu, Paman Li, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuanku ada di luar sana dan belum kembali. Petik 2. Kalau begitu lupakan saja. Zhu Ping'an berterima kasih kepada Paman Li, petugas, dan berjalan ke ruang belajar dengan cara yang akrab, siap untuk meminjam buku. Bab 158 bersenandung. Nona, di Qiu panas sekali. Ayo kembali ke kamar. 2 baskom es ditempatkan di sini, tapi tidak ada gunanya. Pelayan kecil Baozi berlutut di sofa empuk, dengan baskom kecil berisi setengah es yang mencair di depannya, memegangnya di tangan rampingnya. Kipas lipat dengan lembut mengirimkan angin sejuk kepada wanita yang sedang berbaring malas di sofa empuk sambil membaca buku. Ruangan itu tampak sangat panas. Gadis sanggul itu mengipasi dengan satu tangan dan menyeka keringat dari wajah gendut bayi itu dengan tangan lainnya. Akhirnya, dia mau tidak mau membusungkan mulutnya dan menyarankan kepada wanita mudanya yang sedang membaca dengan penuh semangat, dia mata penuh harapan. Li Su dengan malas berbaring di sofa empuk, mengenakan rok merah muda, lipatan roknya seperti salju dan cahaya bulan mengalir ke tanah, disulam dengan kupu-kupu biru menari dan benang ungu tua diikat dengan pita untuk mengencangkan pinggang ramping, membuat sosok lebih ramping dan memberikan rasa lincah. Pada saat ini, Li Su memegang gulungan di satu tangan dan memutar anggur hitam di tangan lainnya dan perlahan memasukkannya ke dalam bibirnya. Akhirnya, dia mengatupkan mulutnya dan berkata, ayah itu seni dan menghabiskan uang seperti air. Dia mendekorasi ruang belajarnya sangat bagus. Jika aku tidak melakukannya jika kamu tinggal lebih lama lagi, bukankah sayang sekali kamar elegan ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan nona mudanya, pelayan kecil Baozi menjadi layu seperti terong yang dipukul oleh embun beku. Setelah Zhu Ping'an mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Li, petugas, dia berjalan ke ruang kerja melalui rute yang sudah dikenalnya. Tetapi ketika Zhu Ping dan An berjalan ke ruang kerja, mereka hampir tidak dapat mengenali ruang kerja tersebut. Sekelompok bambu hijau ditransplantasikan ke ruang yang awalnya kosong di luar ruang kerja, dan batu keras kepala ini berdiri di depan bambu hijau tersebut. Dinding luar ruang kerja ditutupi tanaman ivy dan banyak bunga bermekaran. Jika bukan karena plakat yang tergantung di pintu, yang persis sama seperti sebelumnya, Zhu Ping'an tidak akan berani masuk. Hanya dengan melihat keluar, dia akan mengira itu adalah kamar kerja gadis keluarga Li. Paman Wang, saya di sini untuk meminjam buku lagi. Zhu Ping'an berteriak dan memasuki ruang kerja. Begitu saya masuk SMP, saya menemukan ruang belajar juga berubah drastis.
Terdapat bonsai pohon pinus dan cemara serta 2 pot gladiol tidak jauh dari pintu masuk utama ruang belajar. Ditambah dengan kerikil dan rerumputan hijau membuat ruang belajar semakin natural dan asri. Ruang belajar juga dihiasi dengan lemari bisya, sekat, tirai bambu, gorden dan benda-benda lainnya, serta vas bunga, kuali dan gukin sehingga terlihat lebih indah, tenang dan anggun dari sebelumnya. Ruang belajar juga memiliki suasana yang hidup. Ada 5 atau 6 ikan koi di dekat jendela, dan bahkan ada sofa empuk. Kemudian, Zhu Ping'an dan sepasang tuan dan pelayan di sofa empuk terlihat besar, sepertinya kemunculan Zhu Ping'an agak mendadak, sehingga pasangan tuan dan pelayan di sofa empuk tidak bereaksi untuk beberapa saat. Tentu saja, pasangan tuan dan pelayan ini bukanlah satu-satunya yang ada di ruangan itu. Ada juga seorang wanita tua yang sedang tidur siang di samping, dan 2 pelayan kecil sedang merebus air dan membuat teh, tetapi mereka semua berada sedikit lebih jauh di dalam, jadi Zhu Ping'an tidak langsung menyadarinya. Zhu Ping'an tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di ruang kerja, jadi dia sedikit terkejut untuk beberapa saat. "Apa yang kamu lihat?" kata Zhu Ping'an. "Percaya atau tidak, aku akan mencungkil mata anjingmu." Li Su, yang setengah berbaring di sofa empuk, melihat Zhu Ping'an menatapnya dengan tatapan kosong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengutuk. Tangan rampingnya dengan cepat memegang gulungan itu, menutupi leher dan tulang selangkanya yang terbuka dan anggun. "Siapa yang melihatmu? Tapi aku tidak menyangka ada begitu banyak orang di ruangan itu." Aku hanya tertegun sejenak. Melihat gadis berkulit gelap menutupi lehernya dengan buku, Zhu Ping'an sangat meremehkan. Siapa yang peduli melihat leher dan tulang selangka gadis berambut kuning sepertimu? Gaun itu akan menarik bagi Anda. Hei, itu kamu, orang jahat. Aku hampir tidak mengenalinya. Pembantu Baozi, Huaer, membuka mulutnya karena terkejut. Kenapa kamu mau pakai baju baru? Oh, aku hampir lupa. Kamu sudah diterima sebagai sarjana. Petik 2. Wanita tua dan pelayan kecil lainnya yang berada di ruangan yang sama juga berseru. Beberapa hari yang lalu, mereka mendengar bahwa Zhu Ping'an, seorang pendongeng yang baik dari desa Xiahe yang sering datang meminjam buku dari mansion, diterima sebagai sarjana. Tapi sekarang saya masih sangat penasaran ketika melihatnya. Dia adalah seorang sarjana. Para sarjana sangat baik di mata mereka, dan mereka semua disebut guru. Dimahkotai seperti monyet. Li Su, seorang gadis jahat, menatap tajam ke arah Zhu Ping'an, dan 4 kata keluar dari bibirnya dengan jijik. Zhu Ping'an hampir kebal terhadap lidah berbisa gadis jahat itu. Itu hanya kebetulan. Saya di sini untuk meminjam buku. Mengapa saya tidak bisa melihat Paman Wang yang mengurus ruang belajar? Zhu Ping'an bertanya dengan senyum konyol sambil menundukkan tangannya kepada gadis-gadis itu. Akuntan raja sedang keluar bersama majikannya. Pembantu Baozi, Huaer, berkicau, "Bagaimana kamu bisa lulus ujian sarjana? Apakah sulit? Mereka bilang kamu nomor 1. Pertanyaan. Benar saja, perempuan berpotensi menjadi reporter ketika mereka bergosip." Zhu Ping'an memandang Sanba kecil yang penasaran, dan sedikit mengangkat sudut bibirnya, "Itu hanya kebetulan." Munafik. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, rasa jijik di mata gadis berkulit gelap di sana menjadi semakin besar lebih tebal, dan dia memberinya label munafik lagi yang diberi label munafik oleh Zhu Ping'an. Zhu Ping'an tersenyum tipis mendengarnya, dia hanyalah seorang gadis berambut kuning yang manja dan merasa benar sendiri. Lalu, seperti biasa, aku pergi ke rak buku di samping untuk melihat-lihat buku, mencari buku yang menarik minatku. Tampaknya koleksi buku keluarga Li bertambah banyak, dan masih banyak anotasi dari 4 buku dan 5 klasik yang belum saya baca mempelajari beberapa makalah kebijakan. Teori kebijakan dalam ujian Tongsheng belum begitu penting, namun pada ujian provinsi, ujian umum, dan ujian kekaisaran di masa depan, teori kebijakan akan menjadi masalah besar. Ah, Nona, tunggu aku. Saat Zhu Ping'an sedang memilih buku, suara pelayan Baozi, Huaer, terdengar dari samping. "Aku akan ganti baju. Jangan ikuti aku. Kalian juga, awasi barang-barangku agar tidak dibawa pergi oleh pria kupet." Suara gadis jahat itu terdengar seram dan tajam. Zhu Ping'an berhenti sejenak sambil mencari buku. Gadis ini tidak mungkin berbicara tentang dia.
Mengapa dia memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk menarik gadis sombong dan merasa benar sendiri ini ke pangkuannya dan memukulnya? Yang jahat gadis Li Su setelah pergi, beberapa wanita tua dan pelayan kecil datang dan meminta Zhu Ping'an, sarjana baru, untuk berbicara tentang ujian ilmiah. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain berjanji untuk berbicara dengan mereka setelah menemukan buku bagus. Begitu Zhu Ping'an memilih buku tentang komentar kebijakan, dia didesak untuk berbicara lebih cepat. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain memberitahu mereka tentang ujian anak-anak, yang membuat mereka berseru berulang kali. Tidak lama kemudian, gadis licik itu kembali dari luar, dia mendengus dingin saat melihat ini, menakuti para pelayan dan wanita tua hingga terdiam. Namun, melihat gadis licik itu tidak menghentikannya, dia dengan berani mendesak Zhu Ping, dan untuk melanjutkan. Ketika Zhu Ping'an melihat gadis licik itu masuk, dia tidak bisa tidak memikirkan pertanyaan kotor dalam ujian, jadi dia berdiri dan membungkuk kepada gadis licik itu. Mungkin tindakan Zhu Ping'an terlalu mendadak, dan gadis jahat itu tampak ketakutan. Aku hampir lupa mengucapkan terima kasih, nak. Zhu Ping'an menyerahkan tangannya dan berkata dengan lembut, aku berhutang ujian ini padamu, nak. Apa? Wajah cantiknya sedikit memerah. Pertanyaan kotor yang dipelajari gadis itu terakhir kali cukup beruntung bisa ditemui oleh orang tertentu dalam ujian, kata Zhu Ping'an dengan nada agak bersyukur, satu kode pada satu waktu, tapi ini pertanyaan kotor. Tapi itu semua berkat dia. Mendengar ini, gadis berwajah gelap itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya, tapi segera dia berubah menjadi orang yang sombong yang memandang ke langit pada suhu 45 derajat tanpa mempedulikan apapun kata, keluar dari sudut mulutnya. Bab 159, apakah kamu suka makan atau tidak? Setelah gadis jahat itu kembali, ruang belajar menjadi sunyi selama 2 detik, dan kemudian mulai berceloteh lagi tentang ujian Zhu Ping'an. Ketika Zhu Ping'an dengan santai membicarakan 3 atau 5 hal tentang ujian ilmiah, gadis berhati gelap itu tampak sama sekali tidak tertarik, tetapi dari waktu ke waktu dia akan mengeluarkan berbagai suara sengau yang menghina. Setelah berbicara sebentar, para pelayan dan wanita tua ini tidak lagi tertarik. Ujian ilmiah dan perjalanan adalah urusan laki-laki. Mereka mulai memiliki ide-ide baru, tetapi mereka yang selalu tidak mendengarkan sangatlah membosankan, jadi mereka terus mengganggu Zhu Ping dan bercerita. Itu saja untuk hari ini. Kita akan membicarakannya ketika saya datang untuk mengembalikan buku-buku itu di lain hari. Zhu Ping'an berdiri, memasukkan buku-buku pinjaman ke dalam tasnya, dan hendak pergi. Serigala bermata putih. Pada saat ini, kata serigala bermata putih keluar dari mulut seorang gadis. Lupakan. Tanpa alasan, hanya demi Huang Hua, Zhu Ping'an tersenyum tipis, duduk kembali, melepas tas sekolah dari bahunya, dan meminum segelas air lagi. Akui saja, gadis jahat Li Su tampak bangga saat melihat ini. Ketika wanita tua dan pelayan melihat ini, mereka semua mengeluarkan suara gembira. Sungguh ritme yang familiar. Kemudian mereka mengeluarkan makanan ringan seperti kacang tanah dan biji melon dari saku mereka dan duduk dalam barisan. Wisata musim semi sungguh luar biasa, ini adalah musim makanan dingin dan bunga pir setiap tahun. Brokat putihnya harum dan harum tanpa garis, dan pohon giok bertumpuk salju. Malam yang tenang sangat dalam, cahaya dan kabut melayang, hawa dingin mencair, dan bulan mencair. Di bumi dan di langit, cahaya perak cemerlang bersinar. Sepertinya orang asli di Guse, dengan penampilan anggun dan jiwa mulia dia berbeda dari yang lain. Setelah Zhu Ping'an duduk dan minum segelas air, dia perlahan membuka mulutnya dan menceritakan kata-kata lain guru Jin Yong. Sebuah mahakarya klasik diceritakan. Apa nama cerita ini? Gadis jahat itu menyela Zhu Ping'an. Yi bertanya dengan marah. Gadis yang kasar, tidak ada rasa meminta apapun kepada orang lain, hanya nada memerintah saja. Ini sangat menjengkelkan. Legenda langit dan pembunuhan naga, kata Zhu Ping'an dengan tenang. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, gadis jahat Li Su mulai tertawa. Membunuh naga dengan mengandalkan langit. Pernyataan yang besar sekali. Aku hanya seorang sarjana kecil. Sekarang aku tidak tahu siapa aku. Aku bodoh karena belajar. Kamu masih berani membunuh naga itu. Berapa banyak otak yang kamu punya? Hentikan. Saya mendengar ini dalam bahasa Yingtian. Jika saya mengatakannya dengan santai,
Anda hanya akan mendengarkan dengan santai. Gadis jahat itu melirik ke arah Zhu Ping'an, matanya dipenuhi dengan ekspresi seperti, aku telah mengetahui kebohonganmu. Apakah Anda mendengarnya di Yingtian? Palsu. Percaya atau tidak, Ai tidak menyangka bisa menyembunyikan hal tersebut dari rubah kecil ini. Zhu Ping'an terus berbicara. Tentu saja, latar belakang ceritanya diubah menjadi sekelompok orang, termasuk gadis berkulit gelap, yang semuanya mendengarkan dengan penuh minat. Saya terpesona dan tenggelam dalam dunia seni bela diri yang digariskan oleh Zhu Ping'an. Zhu Ping'an terus berbicara sebentar sebelum dia mendengar langkah kaki datang dari ruang kerja, dan kemudian dua pelayan kecil masuk membawa banyak makanan ringan yang disiapkan di dapur. Gadis berhati gelap meminta mereka untuk meletakkannya di meja rendah dan di depan sofa empuk. Kemudian dia melirik ke arah Zhu Ping'an secara tidak sengaja. Melihat Zhu Ping'an melihat ke arah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menunjuk ke salah satu dengan santai dengan tangannya yang ramping. Biarkan pelayan kecil membawanya ke Zhu Ping'an. Sangat mudah untuk mendengar seseorang menelan ludah lagi. Itu tidak menyenangkan. Gadis jahat itu mengatakan ini. Setelah seorang pelayan kecil membawakan sepiring makanan ringan ke Zhu Ping'an dan meletakkannya, Zhu Ping'an dapat melihat dengan jelas piring apa itu. Sepertinya itu adalah daging yang direbus, dan penampilannya tidak terlalu bagus. Nampaknya di antara sekian banyak jajanan yang dibawakan oleh pelayan tadi, yang satu ini kelihatannya kurang enak, sedangkan yang lainnya nampaknya penuh warna, rasa dan rasa. Namun hal ini membuat Zhu Ping'an tertarik. Tahu bau berbau tidak enak dan rasanya enak. Hidangan ini mungkin tidak terlihat enak tapi rasanya enak. Lagi pula, juru masak di rumah orang kaya Li selalu baik, dan saya tidak pernah mencicipi makanan buruk di rumah orang kaya Li. Oleh karena itu, kali ini saya punya alasan untuk percaya bahwa hidangan ini tidak akan mengecewakan saya. Jadi, sebelum Zhu Ping'an melanjutkan berbicara, dia mengulurkan sumpitnya dan mencoba mengambil sepotong. Saat gadis berhati gelap sedang berurusan dengan makanan ringan di depannya, dia melirik ke arah Zhu Ping'an dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat Zhu Ping'an mengulurkan sumpitnya, dia menatapnya beberapa kali lagi. Saat melihat gadis jahat itu, Zhu Ping'an merentangkan sumpitnya ke piring, mengambil sepotong, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Zhu Ping'an hanya mengunyah sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh, dan dia memutar matanya. Setelah sekian lama berada dalam pandangan loli kecil yang gelap, Zhu Ping'an melakukan gerakan selanjutnya. Dia meregangkan lehernya dengan ekspresi yang menyakitkan, dan dapat dengan jelas melihat gelombang di tenggorokannya. Ahem, keluargamu sudah mengganti juru masaknya. Zhu Ping'an bertanya dengan ekspresi sedih. Penampilan benda sialan ini kelihatannya jelek, dan rasanya lebih buruk lagi saat dimakan. Buang-buang uang saja, asin sekali sampai sulit ditelan, dan bukan hanya asin. Masih ada merica Sichuan yang belum larut di dalamnya juga merupakan zat besar yang tidak diketahui dan mengiritasi dengan bumbu yang tidak diketahui. Segala jenis rasa yang sangat kuat keluar setelah satu gigitan. Sangat tidak enak sehingga tidak memiliki teman. Di desa di mana juru masak seperti ini tinggal di halaman belakang dan merupakan pembunuh tak kasat mata, Zhu Ping'an benar-benar gelisah jika dia tidak dilaporkan. Ada apa? Gadis jahat Lisu bertanya tanpa emosi. Awalnya, saya tidak seharusnya terlibat dalam urusan pribadi keluarga Anda, tetapi sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, saya akan merasa tidak nyaman jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Zhu Ping'an melihat ke piring, mengulurkan sumpitnya dan mengambil makanan di piring dengan santai. Dia sedang makan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Makanan hari ini sangat lezat sehingga saya tidak bisa diam dan tidak bisa menelannya. Sulit membayangkan itu bisa terjadi, menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dimakan. Ini bukan hal biasa yang tidak enak. Si juru masak sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang memasak. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya saat mengatakan ini. Dia memberi juru masak baru keluarga Lisu yang besar meniup, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, juru masak ini tidak tahu apa-apa tentang memasak dan tidak memiliki kecerdasan. Demi keselamatan Anda, lebih baik ganti dengan yang lain. Zhu Ping'an sedang berbicara dengan antusias ketika piring yang dia gerakkan di tangannya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, terdengar suara, bang, dan piring serta makanan terlempar ke tanah. Makan atau tidak, suara marah gadis berkulit gelap itu segera mencapai telinga Zhu Ping'an.
Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan melihat aksi terakhir gadis jahat itu membanting piring dengan tangan rampingnya, lalu mengayunkan tangan kecilnya ke udara. Apakah gadis ini sakit? Aku hanya mengingatkanmu, oke. Tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pada saat ini, Zhu Ping'an benar-benar memiliki keinginan untuk menarik gadis jahat itu ke pangkuannya dan memukulnya. Bab 160 Kejutan. Gadis jahat itu melempar piringnya, menggelengkan kepalanya dengan arogan dan pergi. Dengan kepala terangkat tinggi, Anda tidak takut jatuh. Zhu Ping'an melihat pecahan makanan dan piring yang berguling ke lantai, menatap gadis licik yang mengangkat kepalanya 45 derajat, dan memiliki niat jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya untuk memberi pelajaran pada gadis licik. Itu, Anda tidak menyalahkan nyonya kami karena marah, koki kami disewa dari tempat lain oleh majikannya dengan biaya yang besar. Makanan yang dia buat rasanya sangat enak hingga bisa membuat orang menelannya. Pelayan roti kukus menggantikannya. Nyonya saya sendiri merasa tidak adil dan mengeluh kepada Zhu Ping'an. Lezat, saat sepiring makanan itu dikeluarkan, ia bisa bersaing untuk mendapatkan posisi teratas dalam masakan gelap. Ah, kamu masih tidak percaya? Kamu tidak percaya? Coba ini. Huaer, si pelayan roti, melihat bahwa Zhu Ping'an tidak menyesal. Jadi dia mau tidak mau membawa piring kecil darinya, meja itu ke Zhu Ping'an, dan memasukkan sebatang bambu kecil ke dalamnya untuk dimakan. Zhu Ping'an tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ada sisa makanan di mulutnya, dan wajahnya hampir hijau. Tapi tak disangka, begitu makanan yang dimasukkan Bao Zimait ke dalam mulutnya bersentuhan dengan ujung lidahnya, Zhu Ping'an tercengang rasanya sangat enak. Bagaimana, enak? Tanya pelayan roti dengan mulut cemberut. Zhu Ping'an mengangguk. Jadi, kamu hanya tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, dan kamu salah mengira niat baikmu sebagai hati dan paru-paru keledai. Huaer, pelayan Baozi, cemberut. Zhu Ping'an melihat makanan yang berguling-guling di lantai dan sepertinya mengerti mengapa gadis jahat itu melempar piring itu. Dia ingin menghancurkan tubuh dan menghilangkan semua jejak. Oke, Huaer, aku seorang sarjana sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir akan dihukum oleh Yamen karena menjadi orang yang merendahkan martabat. Gadis jahat itu duduk di sofa empuk, berbicara dengan sinis. Kemudian, Huaer, pelayan Baozi, ketakutan. Sepertinya saya tidak belajar dengan baik. Nona, tolong jangan berbohong kepada saya. Aku tidak peduli. Aku tidak percaya padanya. Dia salah dan dia tidak akan membiarkan siapapun memberitahunya. Pembantu Baozi, Huaer, membusungkan mulutnya lagi. Nona, Tuan telah kembali. Pada saat ini, suara terkejut seorang pelayan kecil terdengar dari luar. Segera seorang pelayan kecil berlari melewati pintu sambil terengah-engah. Nona, Tuan sudah kembali. Dia hampir sampai di rumah. Pelayan kecil itu terengah-engah dan melapor kepada gadis jahat Lisu. Gadis jahat Lisu telah melompat turun dari sofa empuk dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia sangat bahagia hingga sudut mulutnya terangkat ke atas, berubah menjadi bulan sabit kupu-kupu yang bahagia. Benarkah? Gadis berkulit gelap itu bertanya sambil tersenyum, bibirnya seperti bulan sabit yang damai. Saat dia berbicara, suaranya semanis dan semanis suara Oriole. Sungguh Nona, saya hampir sampai di depan pintu ketika saya datang. Bagus, cepatlah. Huaer ada di depan pintu bersamaku. Gadis berkulit gelap itu dengan senang hati mengambil ujung roknya dan berlari keluar. Nona, tunggu aku. Pembantu Baozi, Huaer, buru-buru mengejarnya. Kemudian, sebuah ruangan yang penuh dengan wanita tua dan pelayan kecil berlari mengejarnya. Ruang belajar tiba-tiba menjadi bersih. Kebetulan sekali orang kaya Li telah kembali. Saya datang ke sini hari ini untuk dua hal. Salah satunya adalah meminjam buku. Yang utama adalah mengucapkan terima kasih kepada orang kaya Li. Penelitian ilmiah saya juga berkat koleksi buku orang kaya Li yang elegan. Selain itu, akan ada jamuan makan yang mengalir di rumah dalam 3 hari malu untuk pergi, tapi saya harus mengikuti tata krama. Cukup, Anda harus mengundang mereka yang seharusnya diundang. Jadi, Zhu Ping'an pun bangkit dan berjalan keluar. Orang kaya Li pulang ke rumah, dan ada banyak pergerakan. 4 atau 5 gerbong masuk melalui gerbang melalui papan kayu berlapis. 2 gerbong ditutupi dengan tenda,
dan 3 gerbong lainnya penuh dengan berbagai benda berbagai hal untuk dilihat. Mobil itu ditemani oleh lebih dari selusin pelayan yang kembali dari luar bersama orang kaya Li. Ayah, gadis berhati gelap itu melihat orang kaya Li dari kejauhan, dan berlari dengan roknya dengan gembira, seperti burung layang-layang kecil yang kembali ke sarangnya, sangat bahagia. Ternyata gadis berhati gelap juga memiliki seorang putri kecil. Zhu Ping'an melihatnya dari kejauhan, merasa sedikit emosional. Orang kaya Li tetaplah pria gendut yang sama, dengan topi semangka di kepalanya dan cincin emas besar di tangannya, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia kaya. Suer, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan jatuh. Orang kaya Li memandangi bayinya yang berlari ke arahnya, dan buru-buru melambaikan tangannya yang gemuk untuk memberi isyarat kepada Li Su agar berlari lebih lambat. Sungguh gambaran ayah dan anak yang penuh kasih sayang. Tepat ketika Zhu Ping'an menghela nafas, sebuah sosok tiba-tiba menarik perhatian Zhu Ping'an. Meski menghilang dalam sekejap, siapa yang membuat Zhu Ping'an memiliki ingatan yang sangat bagus setelah melakukan perjalanan ke dinasti Ming. Pria itu awalnya mengikuti kereta dan berada di antara sekelompok pelayan. Tapi begitu Zhu Ping'an keluar dari ruang kerja, pria itu segera membungkuk dan menjauh seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Gerakan tiba-tiba pria inilah yang menarik perhatian Zhu Ping'an. Meski tidak bisa ditemukan lagi dalam sekejap, Zhu Ping'an masih bisa melihat dengan jelas kilatan itu. Kemudian, Zhu Ping'an merasa seperti disambar petir. Tidak salah lagi fakta bahwa orang itulah yang memberinya uang setelah menanyakan namanya di rumah Huaining dan Anxing. Begini, Zhu Ping'an menatap kosong ke arah gadis licik Li Su yang menempel pada orang kaya Li. Rasanya seperti guntur menggelegar di langit. Orang yang memberinya uang sebenarnya adalah gadis yang meneleponnya seekor katak malang sepanjang hari. Penemuan ini lebih mengejutkan daripada menemukan diri Anda di cermin berjalan keluar untuk menyapa ketika Anda bercermin di malam hari. Adapun mengapa Zhu Ping'an langsung mengira bahwa gadis liciklah yang menghasut pria itu untuk memberinya uang alih-alih orang kaya Li, ada alasannya. Karena ketika saya masih kecil, saya datang ke rumah orang kaya Li untuk meminjam buku dan pintunya dihalangi berkali-kali. Jika dia tidak bertemu dengan pelayan Li Su dan Baozi yang kembali dari berjalan dengan kuda merah kecil, dia tidak akan diizinkan masuk ruang kerja untuk meminjam buku. Saya telah meminjam buku dari rumah orang kaya Li selama bertahun-tahun, tetapi pada dasarnya saya belum pernah bertemu orang kaya Li. Orang kaya Li sedang pergi untuk urusan bisnis dan jarang pulang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia telah dirampok dan masih meminta seseorang untuk memberinya uang? Padahal yang terpenting adalah perkataan orang yang memberi saya uang itu, orang itu menuruti perintah majikannya dan tidak diperbolehkan berbicara dengan saya lagi. Kalau dipikir-pikir, tatanan seperti ini terlalu mirip dengan gaya gadis jahat. Meskipun ini benar, masih membuat Zhu Ping'an sulit percaya bahwa seorang gadis jahat diam-diam akan memberinya uang. Memberikannya 2 kali. Zhu Ping'an memandang ke pintu dengan tidak percaya. Terlihat, Li Su mulai bertingkah seperti wanita muda lagi. Kenapa kamu kembali? Apakah kamu membawa barang-barang yang aku minta kamu bawa? Di mana karangnya? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawakanku 2 karang kembali dari pantai? Kata Li, orang kaya yang gemuk dengan wajah tersanjung. Seolah-olah orang kaya Li baru saja makan madu. Bersambung.